Tes, tes. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Masuk Pak. ya? Masuk, Pak. Oke, baik. Kalau Masuk, gitu sekali lagi saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kita lanjutkan lagi ya materi hari ini. Jadi, hari ini di pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang analisis node dan mesh. Ya, jadi sesuai pembahasan kita di RPS, minggu ke-7, kita akan coba menyelesaikan rangkaian analisis node dan analisis mesh. Baik, sebelum itu ada pretestnya dulu nih, ada pretest. Jadi silakan kalian bisa buka pretest minggu ke-7, kalian kan kelas B ya, bisa masuk. Silakan untuk waktu pengerjaannya sampai jam ini ya, masih ada waktu setengah jam ya. Ya, silakan. Setengah jam kemudian. Oke, baik. Cukup sekian ya untuk mengerjakan pretestnya. Tadi udah ada waktu 30 menit untuk mengerjakan. Gimana pretestnya? Bisa kerjakannya? Alhamdulillah bisa, Pak. Ya, saja lah ya. Nah, jadi silakan nanti kita hari ini kan akan mendiskusikan terkait suatu metode untuk menyelesaikan rangkaian listrik, yaitu namanya adalah mesh sama node. Ya, jadi pada dasarnya ini metode sudah kalian pelajari seharusnya itu di pertemuan-pertemuan awal mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff kedua. Ya. Nah, bagaimana detailnya? Yuk kita simak ya. Baik, jadi diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini, kalian sudah bisa lah ya mengerjakan atau paling enggak sudah tahu lah bagaimana untuk menyelesaikan rangkaian listrik menggunakan metode node dan mesh. Nah, ini tadi yang saya diskusikan ya, yang tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya itu untuk menyelesaikan ini rangkaian analisis node atau analisis mesh ya, itu dasarnya adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, kalau kalian ini sudah paham ya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, itu seharusnya nggak ada masalah lagi. Masih ingat hukum Ohm apa? Kayak gimana hukum Ohm? Ya, rumus dasar dari rangkaian listrik ya. V sama dengan I kali R ya. V sama dengan I kali R. Atau kalian bisa bolak-balik ya, menjadi I sama dengan V dibagi R. Nah, itu rumus dasar yang kalian harus pegang ya sampai nanti kalian selesai, sampai kalian lulus itu pakai sekali ya, nama hukum Kirchhoff 1 dan 2. Oke. Ini semisal kalian punya rangkaian seperti ini. Nah, ini bagaimana nih cara menyelesaikannya menggunakan analisis node? Kalau kalian perhatikan di sini pointernya saya ganti dulu ya. Kasih bentar. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi di sini kan ada titik ya. Node itu kata lainnya adalah simpul ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada A, B, C, D, terus di bawahnya ada E, F, G, dan H. Ya. Nah, ada 8 titik. Nah, kemudian kalau kita lihat percabangannya atau junction-nya, itu sebenarnya cuma ada 3 saja. Mana yang dimaksud percabangan? Percabangan itu syarat. Nah, sekali kalian jalan-jalan ya, ketemu percabangan, itu seperti apa misalkan? Paling nggak ada 2 ya. Paling nggak ada 2. Mau belok kiri atau belok kanan, atau mau lurus atau belok, begitu ya. Atau mau belok kiri atau lurus. Gitu. Paling nggak harus ada 2 pilihannya. Contohnya yang mana nih? Kayak di titik nomor B ya. Di B ini percabangan. C juga percabangan. Ya, yang bukan percabangan yang mana kira-kira? Yang A ya. Nah, ini A ini bukan percabangan. Kenapa? Ya karena dia cuma belok aja. Ini bukan junction, bukan percabangan. Begitu pula dengan yang D. Ini juga bukan percabangan. Ini cuma belok aja. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah percabangannya. Ya, jadi kalian perlu yang perhatikan adalah titik B dan titik C. Satu lagi mana? Itu yang bawah ini.
Ini meskipun kesannya bukan percabangan ya, tapi kalau kalian perhatikan ini sebenarnya ada 4 cabang gitu ya. Bisa belok sebelah sini ya. Ya, kedua bisa belok yang ke atas ini, ke F, atau ke G, atau ke H. Ini semuanya jadi satu cabang. Ya. Nah, misalkan kalau kalian bingung melihat percabangan, itu kalian bisa gunakan software namanya Falstart. Ini Falstart ini sudah familiar ya seharusnya ya, atau kalau belum, kalian bisa gunakan software ini untuk melihat apakah dia cabang atau bukan. Ya. Ini software-nya gratis, kalian tinggal cek saja di falstart.com. Kalau kalian bisa buka internet sekarang, bisa buka laptop, silakan. Kemudian kalian bisa menggambar rangkaian listrik di sini. Ya. Nah, ini rangkaian listrik sekaligus ada jawabannya ya. Berapa nilai arusnya, berapa nilai tegangannya, itu kalian bisa langsung cek di sini. Ya. Ada yang sudah pernah pakai software Falstart di sini? Belum ada, Pak. Belum ya? Berarti pengalaman pertama ya. Nah, silakan yang bisa buka browser, dibuka laptopnya, coba cek ya falstart.com. Nanti kalian akan mendapatkan rangkaian seperti ini. Nah, gimana nih caranya nih? Misalkan kalian mau menggambar ya, tinggal gambar saja. Ini saya hapus dulu sementara. Kemudian misalkan saya buat sumber tegangan, maka saya tinggal pilih input, kemudian sumber tegangan. Ya, kan nanti saya bisa gambar nih baterai, begitu ya. Coba yuk kita gambar seperti ini, rangkaian yang sebelah di kanan. Kemudian resistor, kita tinggal pilih saja. Draw, kemudian tambahkan resistor. Ya, tambah resistor di sebelah sini. Resistor lagi. Ya. Bertegangan lagi. Kira-kira seperti ini ya bentuk rangkaiannya ya. Meskipun nilainya berbeda, tapi paling nggak kalian bisa lihat bentuknya ya. Ini contohnya misalkan tegangannya saya mau ganti, bisa nggak Pak? Bisa aja ya. Sekarang tegangannya mau saya rubah jadi 15 volt, tinggal diganti saja 15. Gitu. Nanti kira-kira arusnya kelihatan lebih cepat di sini ya. Ya. Nah, kita bisa tahu dia cabang atau enggak, gimana nih buktinya? Ya, kita sebenarnya ini lihat aja arusnya. Ya, kalau dia arusnya bercabang, kelihatan nih di sini. Ini arusnya kan ke sebelah kanan, yang di sini ke sebelah kiri. Nah, ini bersatu jadi satu. Nah, ini berarti percabangan. Ya. Kenapa yang bawah bukan percabangan? Ini sebenarnya sama aja ya. Ini, rangkaian ini, nah, rangkaian yang ini, itu sama aja. Kalau saya ini hapus ya, saya gabungkan misalkan, ya, ini saya kesatukan gitu, boleh-boleh aja ya. Nah, ini dua rangkaian ini sama ya. Nah, kira-kira begitu. Yang atas dan yang bawah ini sama. Dua rangkaian yang sama. Ya, ini tuh semuanya bersatu di satu titik. Nah, kalau gini kan baru kelihatan ya, dia percabangan ya. Nah, jadi, sebenarnya langkah paling mudah untuk mengerjakan analysis node, itu tips nomor 1, coba kalian gambar ulang rangkaian tersebut menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mungkin April mau bertanya. Jadi saya Fadila Besari dengan NIM 042294. Jadi saya mau nanya Pak, eh, apakah ada syarat kayak kalau rangkaian itu dikatakan itu rangkaian satu loop gitu nah Pak? Oh, baik. Nah, ya terima kasih ya, bagus nih pertanyaan ini. Jadi, mengenai loop ya, nanti loop itu kita akan bahas di mesh ya. Tapi sebagai gambaran awal, itu yang dimaksud loop, itu kalian bisa contohnya seperti ini ya. Ini sebelah kiri ini satu loop. Atau di sini yang bentuknya segitiga ini. Ya, ini satu loop juga gitu. Ya. Terus yang tengah ini juga satu loop ya. Nah, ini kalau di sini jadi bentuknya segitiga seperti ini satu loop. Yang kanan ini juga satu loop juga. Ya, ini juga satu loop. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Ada loop yang lain nggak Pak? Ada. Ini kalau kalian bayangkan semua kotak ini kan jadi satu loop nih.
Ya, dari ini, dari luar ini satu loop juga boleh gitu ya. Sama seperti ini segitiga yang ini atas terus kanan, ini satu loop juga. Gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di mesh ya. Untuk sementara kita bahas di node dulu. Nah, untuk memahami node itu tips nomor satu yang perlu kalian pegang adalah kalian harus tahu bahwa dua rangkaian ini itu adalah rangkaian yang sama ya. Untuk memahami mana saja yang percabangan, mana yang bukan. Ya, lanjut ya. Nah, oke, ini kita skip ya. Nah, kita langsung aja contohnya gimana sih cara makainya analisis node itu. Yuk. Langkah pertama, yaitu kalian harus tahu mana yang cabang, mana yang bukan. Di sini mana yang cabang? Pertama, yang di sini ya, nih sudah saya tandain, ada titiknya ini. Buktinya apa? Dia perempatan, kalau di sini ya, ada perempatan. Sama yang kedua di sini. Ya, ini ada pertigaan. Sama yang di bawah ya, ada pertigaan. Jadi kalian harus tahu di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 cabang. Nah, langkah pertama, pilih salah satu cabang itu menjadi 0. Ya, atau menjadi ground. Ground itu apa? Artinya tegangannya 0. Itu kalian boleh pilih salah satu. Mana saja bebas, hasilnya sama aja. Contoh, misalkan kalau di rangkaian yang tadi, yang ini ya, groundnya yang mana? Misalkan saya jadikan bagian bawah ini. Ya, ground. Ya. Kalau saya pilih ground yang di sebelah sini, boleh nggak? Boleh saja. Tapi biasanya yang mempermudah itu pilih yang cabangnya paling banyak. Ya. Supaya nanti kalian mempermudah perhitungannya. Ya. Kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya pilih saja titik ini sebagai titik ground. Oke? Bisa dipahami ya? Yuk. Bisa, Pak. Yuk. Nah, gimana nih? Pertama kita lihat cabangnya itu kemana saja. Ya. Yang pertama, kita analisis cabang 1 dulu ya. Cabang yang pertama, itu ada kemana saja nih arahnya. Bisa ke bawah, bisa ke kanan, ya, yang ada resistornya ya. Bisa ke bawah, sama bisa ke kanan. Bisa ke yang lainnya juga. Kalau kita lihat di sini, V1 dikurangi VG. Artinya apa? V1 sumbernya dikurangi tujuannya ya. Jadi V1 dikurangi VG, oke, dibagi dengan nilai resistornya yaitu 4. Ya, jadi tegangan awal kemudian akhirnya itu dibagi 4 resistor. Itu arus yang pertama. Oke. Yang kedua, arus yang kedua apa ini? V1 menuju V2. Ya. Kemudian resistornya dia melewati angka 8. Itu cabang yang kedua. Ya. Cabang yang ketiga mana? Ke sini ya. Sini. Nah, kita bisa lihat nih. Ke sini kan angkanya berapa nih? 4 ya. Ya. Kalau yang ke sebelah sana angkanya 7. Berarti kalau kita total berapa nih masuknya? Negatif 3 ya. Ya. Karena yang masuk itu di sini 4, kemudian keluarnya 7. Jadi dia totalnya arus yang 2 ini, yang dari kiri dan dari atas ini adalah min 3. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yuk, nah dari sini kalian tinggal kali silang saja. Nah selanjutnya ya, sudah jadi seperti ini, kalian kali silang, dapat nilainya adalah 3V1 dikurangi V2 sama dengan min 24. Sudah, itu adalah langkah yang paling sulit dari analisis node. Ya, kalau itu kalian bisa, otomatis kalian harusnya bisa ngerjakan. Cuman gitu aja. Ya, kalian ini simpan ya rangkaian yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari V2. Kita lihat V2 mana aja nih cabangnya. Oh, cuma ada 3 ya. Ke sebelah kiri, ke bawah, sama datang dari atas. Ya. Ya, datang dari atas, ini 7 ya. Jadi jelas ya, langsung aja kita tulis angkanya 7. Yang kedua, ke arah kanan. Berarti gimana nih? V2, tujuannya adalah V1. Dia melewati angka 8 ya. Resistornya 8. Berarti V2 dikurangi V1 dibagi 8. Kalau ke arah bawah bagaimana? Yaitu V2 dikurangi V ground, ya kan? Tujuannya ya. Atau dikurangi 0. Itu dibagi dengan 12, karena resistornya 12. Ya, jadi kalian nanti dapat persamaan yang sebelah sini ya. Selanjutnya tinggal kali silang. Nanti kalian dapat persamaan 5V2 dikurangi 3V1 sama dengan 168. Mudah ya? Itu langkah yang paling rumit cuma di situ aja.
Selebihnya cuman matematika. Ya, ada banyak cara untuk menyelesaikan matematika. Kalian bisa pakai substitusi, kalian bisa pakai cara lainnya lagi, misalkan eh, apa ya, pakai Kramer, ya boleh, bebas, itu nggak jadi masalah. Yang menjadi concern di sini adalah kita sebagai anak S1 itu harus bisa menggambarkan itu kira-kira bagaimana. Untuk menyelesaikannya bagaimana? Nah, sebenarnya banyak tools ya untuk menyelesaikan persamaan itu, tapi kalau saya sarankan sih kalian pakai saja solver-solver seperti ini. Untuk belajar ya, untuk belajar kalian bisa gunakan solver-solver seperti ini. Kalian bisa cek di website quickmath.com ya. Jadi kalian tinggal ketik aja persamaannya, jawabannya langsung keluar. Ya, ini contoh ya. Misalkan kalian masukkan yang persamaan satu tadi, yang ini 3V1. Nah, 3V1. V1 misalkan saya ganti kasih nama A ya, 3A dikurangi V2 misalkan saya kasih nama B gitu ya. Itu sama dengan berapa? 24 ya, persamaan satu. Yang ini. Terus persamaan 2. Ya, yang ini ya. Dan bawah apa nih? 5V2 berarti B ya. Dikurangi 3V1 A sama dengan 168. Udah gitu aja. Terus kalian coba selesaikan. Itu langsung ketemu jawabannya, langkah-langkahnya, bagaimana cara ngerjakannya bisa keluar. Intinya gunakan ini sebagai metode kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi ya. Nah ini kan kalau kalian lihat, langkah pertama itu disamakan ya, salah satu sisi jadi A semua, satu sisi jadi B semua. Kemudian kalian bisa substitusikan ya, dari B ini masuk ke persamaan ini. Nanti ketemu bahwa A-nya itu adalah 24 dan B-nya adalah 48 ya. Simpel gitu saja. Ini metode, salah satu metode. Ya. Coba kita cek, benar nggak jawabannya? Cara substitusi, maka kita dapat mengetahui nanti nilai P2-nya. Oh, ini saya salah masukkan ya. Ini min 24 ya. Maaf. Jadi jawabannya beda ini ya. Yuk, kita perbaiki aja. Kasih min 24. So, ya. Nah, dapat ya bahwa tegangan 2 atau B itu adalah 36. Ya. Ini kelihatan ya, tegangan B-nya 36, tegangan satunya adalah 4. Nah, kalau kalian bingung langkahnya bagaimana, kalian bisa belajar dari sini aja. Atau kalian bisa pakai metode yang lain. Oke. Untuk analisis node, bisa? Siapa? Ya. Sip ya. Ada yang mau didiskusikan untuk node? Nah, kalau nggak ada, nanti silakan kalian coba ya, rangkaian pola seperti ini tuh bagaimana nih. Nah, kalian bisa coba hitung nih kira-kira di mana saja. Sebagai clue, kalian bisa lihat nih node-nya mana saja nih. Yang pertama di sebelah sini ya, ada pertigaan. Kemudian yang sebelah kanan ini ada pertigaan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini saran saya jadikan ground saja. Atau tegangannya 0. Ya. Karena dia paling banyak kan cabangnya ya, biar nggak ngitungnya nggak rumit. Ya. Jadi kalau kalian kerjakan, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Nah, begitu untuk node. Kemudian untuk mesh, ini kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini loop yang tadi baru ditanyakan oleh tadi ya, tentang mesh ya, atau lingkaran. Ini kita bisa lihat arahnya itu kemana. Ya, bisa loop 1, ini loop 2. Yuk, kita lihat ya, caranya gimana nih. Kalau kita lihat loop yang pertama, itu kita bisa lihat bahwa loop ini itu ada berapa nih? Ini misalkan ini adalah arus yang pertama ya, atau I1.
Kemudian yang ke bawah ini adalah I2. Nah, I2-nya misalkan, ini misalkan arahnya ke atas ya. Jadi kita tulis 5I1, ya kan? Kalau kita lihat ya di sini ya, min 16 berarti karena tegangannya di sini negatif 15. Kemudian 2I1, ya I1-nya dikali resistornya 2. Kemudian plus 9 karena di sini ada ada baterai ya 9 volt. Kemudian di sini ada 3 I1 dikurangi I2. Nah, ini karena dia lawan arah ya. Arus pertama atau I1 loop 1 itu arahnya ke sebelah searah jarum jam, yang I2-nya itu searah jarum jam juga. Jadi di kabel yang sebelah ini itu ada 2, I1 dikurangi I2. Ya. Itu adalah resistornya 3. Nah, kemudian kalian bisa dapatkan persamaan ini, tinggal diselesaikan, dapat 5I1 sama dengan 3I2 sama dengan 7. Ya. Baik, kita masukkan di sini. 5I1, I1 misalkan apa nih? Boleh aja pakai A aja ya. Dikurangi 3I2, misalkan pakai B, sama dengan 7. Nah, yang loop 2. Loop 2 gimana nih? Kalau kita lihat ya, ada apa aja nih? Yang pertama baterainya ya. Ini min 9 volt. Karena ketemunya angka minus ya di sini, min 9 volt. Kemudian baterai yang kedua itu ada 6 volt di sini, ada plus 6. Kalau kita lihat yang di sebelah sini, resistor yang ini itu 6 ya dikali I2. Nah, ini sama ya, yang di sebelah sini juga bertentangan nih. Kalau menurut I2 itu positif, kalau menurut I1 itu negatif. Ya, jadi 3 dikali I2 dikurangi I1 sama dengan. Kemudian kalian tinggal selesaikan persamaan di atas, dapat yang seperti ini. Ya. Min 3 I1 atau A ditambah 9 I2 atau B sama dengan 3. Ya. Nah, kalau diselesaikan, nanti kalian bisa dapat nilai loop 1 atau I1 itu berapa, dan loop 2 itu nilainya berapa. Sini ya, dapat ya. I1 itu 2, I2-nya adalah 1. Metodenya gimana? Kalian bisa belajar dari sini langkah-langkahnya. Ya, atau bisa pakai cara apapun. Sudah? Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa S1 itu harus bisanya yang ini. Ya, harus bisanya dari rangkaian ini menjadi 2 persamaan ini. Itu krusial. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Itu banyak tools. Ya, kalian bisa pakai komputer, bisa pakai apa gitu ya untuk menyelesaikannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Mungkin saya Pak, Iya. Ibrahim 042279. Jadi jika itu lebih dari 2 persamaan itu gimana Pak? Atau tetap bisa dicari hasilnya? Bisa saja hasilnya. Misalkan ya, loopnya ada 3 gitu. Bisa nanti kalian hitung saja yang loop yang ketiga seperti apa. Contohnya, misalkan di sini ada nggak ya? Ada ya. Kalau tadi di pretest juga nggak ada ya. Pretest atau nggak ada ya. Nah, intinya sama saja. Ya. Kalian bisa masukkan, hitung lagi persamaan yang ketiga itu seperti apa. Ya. Mau ada 4 juga bisa aja ya. Misalkan ada 4, kalian buat ada 4 buah loop. Ya, yang krusial adalah membuat dari persamaan yang sebelah kiri ini, rangkaian ini, menjadi yang di sebelah kanan ya. Dari sini menjadi seperti ini. Itu ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung Pak, ini kenapa jadi seperti ini atau bagaimana? Saya Pak, Iya. izin bertanya Pak, Gila Maulana dengan 54149. Jadi untuk yang membuat putaran loopnya itu Pak, emang harus searah jarum jam atau enggak Pak? Kalau misalnya kalau tidak searah jarum jam, apakah nilainya akan berbeda Pak? Seharusnya nggak akan berbeda. Ya, berbeda. Yang berbeda adalah nanti di persamaannya. Persamaannya mungkin agak beda, tapi nanti hasil akhirnya seharusnya sama.
Jadi misalkan kalian ke arah yang berlawanan ya di sini, maka yang tengah ini itu bukan dikurangi ya, tapi kan menurut I1 ini positif, dan menurut I2 ini positif juga. Jadi di sini tandanya adalah tambah. Ya, gitu. Ya. Pak, jadi maksudnya itu sesuai dari arus masuknya gitu ya, Pak. Dari arus masuk misalkan dari kanan berarti jadi loopnya juga berbeda gitu ya, sesuai dari arus masuknya itu. Iya, mudahnya seperti itu. Kalau sudah diketahui arus arahnya ke arah mana, ya ikuti saja ya. Tapi apakah kalau saya pakai arahnya sebaliknya hasilnya salah? Ya enggak juga, hasilnya akan sama saja. Cuma mudahnya itu kalian ikuti saja. Kalau memang sudah diketahui arusnya ini ke sebelah kanan ya, buat loop yang ke arah searah jarum jam saja. Ya. Begitu. Nah, nanti kalian bisa coba-coba ya. Nah, kalian bisa coba-coba untuk soal-soal yang lainnya. Misalkan di sini ada persamaan yang ini, kalian bisa hitung nih kira-kira seperti apa. Ya. Ini misalkan ini I1, jadi ini 5 I1. Ini ada min 18 ya. Kemudian di sini ada pertentangan nih. Loop yang pertama itu menganggap ini adalah positif. Loop yang kedua misalkan ke arah sini ya. Berarti menganggap ini adalah negatif. Jadi 12 dikali I1 dikurangi I2. Ya, kalian bisa coba-coba nanti masukkan ke solvernya. Kemudian kalian bisa cek jawabannya di bagian bawahnya. Ya, jadi nanti usahakan belajar mandiri ya untuk persiapan karena minggu depan kita akan masuk ke UTS. Ya, jadi nanti silakan tanyakan ke asisten. Di sini ada Kak Arga ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Kak Arga atau bisa langsung hubungi ke saya. Mungkin itu dulu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi diharapkan pertemuan hari ini kalian sudah bisa menguasai tentang bagaimana sih cara menyelesaikan rangkaian menggunakan analisis node dan analisis mesh. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat sore.